Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Nah guys, pada kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber dari PT Supermakmur Sentosa. Nah, perkenalkan, abang ini Bang Fadil, Ya, merupakan ketua program dari CSR. sekarang. Nantinya mungkin abang bisa perkenalkan lebih dalam ya Pak. Jadi perkenalkan, sebelumnya nama saya Ahmad Fadil, nama lengkap saya Ahmad Fadil. Sering dipanggil Fadil. Saya alumni dari Polbangtan Medan tahun 2024. Ya, gitulah. Jadi Pak, Bapak sebagai ketua CSR nih, Hmm. boleh dong dikasih tahu pada teman-teman apa sih Pak itu CSR? CSR. Jadi bagi yang belum tahu, CSR itu merupakan bisa dibilang bentuk kerjasama dari perusahaan ke masyarakat untuk menghindari konflik dan meminimalisir konflik itu Pak. Jadi kita ini merangkul masyarakat Oke. untuk saling kerjasama. Nah itulah program CSR itu. Atau CSR tuh kalau belum ada yang tahu, corporate social responsibility. Nah itu dia. Berarti seperti upaya pendekatan perusahaan ke masyarakat Iya. agar pekerjaan di perusahaan itu lancar gitu. Biar sama-sama kita saling mutualisme itu Pak. Jadi Pak, kegiatan apa sih Pak di CSR ini yang mau Bapak buat lah? Kebetulan di daerah saya ya, itu banyak UMKM yang nggak maju Pak. UMKM-nya jalan, cuman Stuck. stuck di situ aja, nggak ada perkembangan. Jadi saya mau memajukan ekonomi orang itu dari UMKM mereka sendiri. Gitu. Mungkin yang sebelumnya untungnya hanya segitu-segitu aja, Gitu aja. dengan adanya CSR ini bisa jadi Kita bisa untungnya dobrak lagi gitu. ya Pak, meledak dia Meledak dia. Oke. Itu Pak. Kalau misalkan seperti itu Pak, kayak mana sih Pak cara kayak mana kondisi di lingkungan perkebunan itu, baik dari kondisi yang diharapkan maupun kondisi realitanya. Jadi Dengan adanya CSR ini, bagaimana CSR itu bergerak di bidang itu? Jadi harapan saya untuk mereka ya, Yes. mereka bisa mandiri ya, untuk mengembangkan UMKM mereka sendiri. Juga harapan saya mereka dapat memajukan UMKM mereka bukan di daerah tersebut, Oke. cuman bisa dipromosikan keluar. Jadi tidak stuck di daerah tersebut. Nah, penghasilan juga akan bertambah. Terus tapi realitanya Pak, mereka itu kurang berpendidikan. Maksudnya bukan kurang berpendidikan, itu kurang tahu informasi dari luar. Berita-berita di luar, bagaimana membaca ekonomi, bagaimana mempromosikan keluar, itu mereka kurang tahu. Juga media sosial terbatas Pak di daerah tersebut. Karena jaringan juga seperti yang kita tahu minim ya di sana. Iya, minim. Apalagi di daerah perkebunan Pak. Jadi saya ingin memajukan itu Pak. Jadi dengan adanya CSR ini harapannya dapat meminimalkan lah. Ya, bukan dapat meminimalkan, dapat memaksimalkan UMKM Oh tersebut. iya. Itu Pak. Nah, kalau untuk UMKM ya, bagaimana sih cara Bapak untuk melakukannya? Melakukan ini program CSR saya. Ya. Jadi saya pertama mengidentifikasi apa aja masalah di daerah tersebut. Ya, setelah itu saya mengumpulkan orang-orang itu tersebut. Oke. Jadi saya gimana ya, saling bermutualisme lah sama mereka. Saya memajukan UMKM mereka, juga mereka dapat semangat dan dapat membantu juga ke perusahaan. Nah, itu. Jadi rencana Bapak lah. Salah satunya UMKM apa yang mau Bapak kembangkan? Rencananya UMKM di situ kan banyak dari
adat-adat Ah, adat-adat mereka. oke. Kayak contohnya itu pakaian Ah, sama makanan khasnya. oke, oke. Nah, kayaknya makanan khas itu lebih banyak daripada pakaian nih pak. Ah, Karena makanan itu kan dibutuhkan semua orang nih pak. iya, iya. Nah, jadi cocok tuh pak untuk dimajukan keluar pak. Apalagi Indonesia ini kan apa mengutamakan Kuliner. kuliner adat gitu kan. Kuliner adat. Soalnya kan di mana-mana itu makan yang penting. Kalau baju ya bisa 1 tahun sekali ganti kan. Kalau makanan kan terus-terusan tiap hari kita butuhkan. Jadi dari data tersebut saya ingin memajukan UMKM di bidang makanan fokusnya. Cuman di bidang lain juga saya ikutkan pak. Hmm, Gak menutup kemungkinan. memang yang nomor satu kan makanan ini ya Pak ya. Soalnya banyak nih pak. Karena memang Enak-enak juga pak di situ pak. masyarakat situ juga jago-jago ya. Oh ya jago-jago pak. Nanti saya bawain bapak lah nanti Boleh, ya. boleh, Pak, boleh, Pak. Normal kan kita di sana. Pak, siap Pak, ya Pak. Apa lo bapak ke sana ya? Oke. Apa lagi pak? Ada Yang mungkin untuk yang terakhir ah kalau oke mungkin untuk yang terakhir ya Pak ya. Boleh ya Pak ya. boleh pak. Untuk saat ini program apa saja yang sudah Bapak rencanakan dan program apa saja yang ingin Bapak kerjakan ke depan? Program yang pertama itu saya pasti mengumpulkan kan masyarakat tersebut. Terus kita lakukan pelatihan pak. Nah pelatihannya itu yang pertama bagaimana caranya mereka untuk mengajukan UMKM. Terus bagaimana mereka berekonomi, lalu kita menyediakan sorry pak, menyediakan pelatihan untuk mempromosikan barang-barang tersebut pak ke dunia luar. Nah Jadi, dari- juga saya akan melaksanakan pelatihan media sosial karena mereka kan kurang di media sosial nih, sedangkan zaman sekarang itu semua itu digital. Jadi saya mengusahakan itu. Nah, terus saya juga mengasih fasilitas apa untuk mereka. Enggak kita cuman latihan, Iya, betul, fasilitas Pak. nggak ada yang Iya, mereka iya. komplain pak, ya kan pak. Memang Ya kita harus menyediakan fasilitas. Kayak contohnya lapaknya, peralatan-peralatan yang dibutuhkan, terus media sosialnya kan nggak ada di sana jaringan. Oke, jadi kita perbaiki, kita tambahkan Starlink kemarin ada 10 pak. Yes. Langsung dari Elon Musk ya. mantap. Gitulah kita jangan tanggung-tanggung pak CSA. Iya, Pak. Mereka juga kasih kita nggak tanggung-tanggung nanti jadinya pak. Iya, Pak. Itu dia. Jadi inti dari kegiatan Bapak ini ya, selain dari meningkatkan ekonomi juga ada feedback dari perusahaan gitulah, karena kan masyarakat ini sudah bekerja untuk perusahaan. Nah, sebaliknya perusahaan